Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor. Kali ini pengalaman seorang pramugari yang sering mendengar temannya menyanyikan tembang Jawa pada saat tengah malam. Dan ternyata di ending-ending cerita ini baru terjawablah kenapa temannya ini sering menyanyi tembang Jawa saat malam hari itu. Aku pertama baca ceritanya pun agak merinding lah ya kan, karena aneh aja gitu, teman ini kok tiba-tiba sering kali nyanyikan tembang Jawa dan ada kejadian-kejadian aneh lah pastinya. Kalau penasaran, langsung aja ini dia ceritanya. Tapi tunggu dulu. Sebelum berlanjut, aku akan disclaimer seperti biasa bahwa semua cerita yang aku sampaikan di sini itu murni berasal dari internet. Jadi di sini aku hanya menyampaikan kepada kalian yang malas membaca, kalian boleh tonton video ini. Jadi langsung aja, ini dia ceritanya. Pengalaman horor ini dialami oleh seorang pramugari cantik maskapai swasta yang enggan disebutkan namanya. Jadi si kakak ini nggak mau namanya disebutkan. Gadis itu lantas mengisahkan kisahnya tentang temannya yang sangat unik. Temannya sama pramugari ini kita sebut saja namanya Leni. Tapi bukan nama sebenarnya, kita sebut saja namanya Leni. Memiliki kebiasaan lain daripada yang lain. Bahkan kebiasaannya ini agak menyeramkan dan horor. Leni adalah pramugari asli keturunan Jawa. Temannya mendeskripsikan si Leni ini sebagai seorang yang ramah dan periang. Jadi temannya ini yang menceritakan ini tadi, kita sebutnya Kak Mawar lah ya. Mawar ini mendeskripsikan bahwa Leni ini sebagai seseorang yang ramah dan periang. Salah satu temannya sebut saja namanya Desi. Ia adalah rekan satu asrama pramugari, hanya berbeda gedung saja. Kala itu Desi dan Leni sedang day off terbang dan sedang tidak kemana-mana. Oh, jadi cerita ini diceritakan oleh Kak Mawar. Cerita yang dialami aslinya itu Desi. Gitulah mungkin ya. Udah kita lanjut aja lah ya kan. Kala itu Desi dan Leni sedang day off terbang dan tidak kemana-mana. Desi kemudian main ke unit Leni untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu si Desi dan Leni ini tidak ada jadwal penerbangan. Jadi si Desi ini berpikir untuk bermain ke unitnya si Leni. Dan Desi pun bercerita sampai di sana kita masak, makan bareng dan bergosip kayak biasanya. Nggak kerasa udah malam, gue mau pamit. Tapi Leni bilang, nginep sini aja, toh besok kita juga masih libur, kata Desi. Jadi Desi ini bercerita setelah dia ini berduaan ataupun main ke rumah si Leni ini. Akhirnya Desi pun mengikuti kemauannya Leni untuk tidur bermalam di unit Leni. Desi mengaku bahwa ia tidur nyenyak malam itu dan pada tengah malam ia terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Pas gue bangun, gue lihat si Leni tidur pakai handset tapi mulutnya bergumam kayak orang ngigau. Tapi igauannya itu ada iramanya, tutur Desi mulai merinding. Ya kan bener, jadi cerita ini tadi diceritakan oleh Leni yang punya pengalaman, temannya ini punya pengalaman si Desi yang bercerita ke Leni. Jadi si Mawar ini menceritakan kejadiannya dialami oleh Desi ya. Seperti itulah mungkin ceritanya. Tapi udahlah lanjut aja lah, karena memang cerita ini menurutku agak seram ya kan. Kita lanjut. Singkat cerita, saat Desi kembali dari toilet, ia penasaran akan apa yang didengar oleh si Leni. Ketika mengintip melalui ponselnya, ternyata Leni sedang mendengarkan tembang Jawa. Jadi Desi ini keluar dari kamar mandi penasaran apa sih sebenarnya yang didengarkan oleh si Leni ini. Jadi diintip lah itu HP-nya, diintip ternyata si Leni ini lagi mendengarkan tembang Jawa atau lagu-lagu Jawa. Bang bang musrahino srengenge muncul muncul muncul. Desi pun mengenali lagu itu karena sempat Leni putar ketika mereka sedang memasak. Desi tidak ambil pusing dan kembali melanjutkan tidurnya. Paginya saat Desi memutuskan untuk kembali ke unitnya, ia melihat Leni sedang tidur. Jadi ia memutuskan untuk kembali tanpa membangunkan Leni dan akan mengabarinya lewat WhatsApp saja. Jadi pas dia bangun, lihat si Leni itu masih tidur, tapi sama dia ini nggak dibangunkan lah, biar aja lah. Si Desi ini akan mengabarinya dari WhatsApp aja kalau dia udah pulang lah, mungkin gitu. Setelah itu Desi dan Leni belum sempat untuk bermain bareng lagi karena schedule terbang mereka pasti padat pada suatu hari. Mereka dapat libur lagi dan si Desi pun menginap lagi di unit Leni. Jadi setelah sekian lama mereka ini nggak ada kesempatan untuk ngumpul bareng lagi. Tapi setelah sekian lama akhirnya ada waktu libur untuk mereka berdua. Si Leni bilang besok pagi ada terbang pick up-nya jam 6 pagi. Pas dia bangun dan siap-siap jam 4 pagi, gue ini kebangun karena alarm si Leni bunyi.
Gue tidur lagi, tapi gue kebangun dan gue dengar suara Leni masih menyanyikan tembang lagu Jawa. Bang bang musrahino srengenge muncul muncul muncul. Gue lihat si Leni di depan TV dengan peralatan make up di depannya sambil megang sisir kayu yang pernah gue lihat tempo hari yang seketika gue merinding, kata Desi. Jadi pas alarmnya si Leni ini bunyi, si Desi pun kebangun ya kan, kebangun. Tapi karena si Leni emang mau pergi, jadi ini dia bersiap-siap lah terlebih dahulu, dia bersiap-siap. Dan si Desi ngeliat Leni ini lagi nyisir rambutnya, mungkin lagi nyisir gitu, dan sambil nyanyi tembang Jawa. Dan itu membuat si Desi merinding. Leni kemudian masuk ke dalam ruang ganti untuk berganti seragam pramugarinya. Setelah selesai dari ruang ganti, Leni kaget ketika melihat Desi sudah bangun. Setelah itu Desi pun mengantar Leni ke depan asrama. Sebulan setelah kejadian itu, Desi dan Leni mendapat jadwal terbang bersama yang mana mereka mendapat satu asrama dan tidur di kamar yang sama. Jadi setelah kejadian itu, setelah si Leni itu nyanyi tembang-tembang Jawa yang bikin si Desi merinding, akhirnya mereka itu punya kesempatan jadwal terbang bersama. Jadi mungkin mereka ini bareng satu pesawat lah ya kan, menghandle satu pesawat secara berbarengan kan gitu. Desi awalnya tidak berpikiran aneh sampai tengah malam ia mendengar Leni menyanyi tembang Jawa di kamar mandi. Jadi ini kejadiannya di kamar mandi pesawat. Si Leni ini lagi-lagi nyanyi tembang Jawa. Bang bang musrahino srengenge muncul. Desi mengetuk pintu kamar mandi dan menanyakan keadaan Leni. Ia takut terjadi apa-apa terhadap Leni. Dan si Desi ini mengatakan, suara nyanyian itu pun berhenti. Leni membuka pintu kamar mandi dan melihat gue dengan tatapan kosong. Kemudian keluar dari kamar mandi, ngelewatin gue gitu aja. Ketika gue nyium wangi, melati kuat banget keluar dari kamar mandi. Apa ini coba? Apa weh? Jadi setelah si Leni ini masuk ke kamar mandi pesawat itu, dia tuh nyanyi tembang lagu Jawa, oke? Mungkin kayak ini alur ceritanya lah ya kan. Dia nyanyi tembang lagu Jawa dan si Desi ini mengetuk pintu kamar mandinya itu. Karena takut temennya ini terjadi apa-apa. Kenapa setiap jumpa sama si Desi ini, dia ini selalu menyanyikan tembang Jawa itu tadi. Saat diketuk, bener suaranya pun berhenti dan si Leni keluar dari kamar mandi, nengok si Desi dengan tatapan kosong. Jadi mata itu kosong kayak hampa gitu aja. Dan pas saat berpapasan itu kecium banget bau melati. Jadi si Leni ini siapa? Nah, Leni ini siapa coba? Dia bisa nyanyi-nyanyi gitu dan bau melati. Kita semua tahu bahwa bau melati seperti itu biasanya itu bau kuntilanak dan bau setan lah ya kan. Jadi siapa lah coba si Leni ini tadi? Tapi nggak tahu lah ya kan, wallahu alam ya kan, nggak tahu juga. Namanya pengalaman horor itu pasti aneh-aneh ya kan. Jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini dan kita akan ketemu di cerita horor selanjutnya. Serem juga nih, lumayan merinding juga aku nih denger ceritanya. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini dan semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya.